Oke, kita mulai. Ini pertemuan selanjutnya, perkembangan sistem informasi. Setelah kemarin kita belajar klasifikasi sistem, kita sekarang belajar perkembangan sistem informasi dari masa ke masa. Nah, ini tren dalam sistem informasi. Pada tahun 50-60 itu sistem informasi hanya sekedar pemrosesan data. Lalu berkembang pada tahun 60 dan 70 itu sistem pelaporan manajemen. Setelah itu berlanjut ke decision support. 80-90 dukungan strategi dan pemakai akhir. 90-2000 e-business dan e-commerce. Nah, itu seperti yang kita pakai sekarang ya, e-commerce, belanja online sekarang. Nah, apa sih teknologi informasi itu? Nah, ini teknologi informasi itu menurut beberapa ahli ini ada yang menyebutkan studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi, bilangan, dan gambar. Jadi sekarang semua sudah seperti halnya kertas. Misalnya kalau dulu mau beli sesuatu pasti ada notanya, sekarang notanya bisa digital, bisa dikirim ke email kita. Nah, itu teknologi informasi. Lalu ini contoh teknologi informasi sendiri seperti ini. Paperless, intinya itu paperless. Ini spreadsheet, Excel, terus komputer, CD. Lalu ada papan digital, laptop. Nah, contoh juga ini. Kira-kira ini mana yang termasuk input, output, dan keduanya. Nah, ini kira-kira apa ya? Nanti mungkin ini bisa saya kasih sedikit insight untuk tugasnya ini. Kira-kira apa nih yang membedakan apa aja, lalu keunggulan kekurangannya apa aja, nanti bisa ya didiskusikan. Nah, ini contoh TI, tapi kita skip aja. Nah, teknologi informasi menurut Hak pada tahun 2000 itu ada beberapa ini. Teknologi masuk input, output, perangkat lunak, penyimpanan, telekomunikasi, dan proses. Penerapan teknologi pada bidang pemasaran mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran, karena teknologi informasi memberikan informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambilan keputusan. Nah, dengan teknologi informasi sekarang manajer pemasaran atau petinggi perusahaan dapat memantau apa sih nanti produk yang akan mereka jual kepada konsumen, apakah masih sama produk A atau perlu dilakukan modifikasi seperti itu. Lalu juga bisa melihat histori penjualan sebelumnya, jadi bisa menentukan pada bulan apa penjualan itu naik dan pada bulan apa penjualan itu turun. Ini sama aja. Lalu ini peranan teknologi informasi. Nah, ini nanti kedepannya mungkin dapat menggantikan peran manusia ya, karena sekarang sudah industri 4.0, 4.0, lebih ke optimasi, lebih ke arah digital semua, apa-apa digital. Mau makan juga bisa delivery, mau beli barang-barang bisa online, lalu mau ketemu juga bisa online. Sekarang eranya sangat cepat sekali untuk digital ini. Seperti itu. Lalu ini pengaruh TI, teknologi informasi, dalam proses bisnis. Aturan lama mungkin manajer membuat semua keputusan. Nah, berkat ada teknologi informasi ini, ada perangkat untuk mendukung keputusan untuk akses basis data, perangkat lunak. Lalu aturan yang barunya, pembuatan keputusan adalah bagian pekerjaan dari setiap orang, karena kalau menunggu keputusan manajer pasti agak menunggu lama ya, sehingga sekarang staff pun bisa untuk memutuskan. Setelah itu baru diserahkan ke manajer untuk di ACC atau dilakukan peninjauan kembali. Ini sama
Nah, ini bisnis, aktivitas produksi atau jual beli, pemasokan dan pendistribusian barang atau jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersil. Ini jenis-jenis aktivitas bisnis itu ada beberapa yang seperti ini: pemasokan bahan baku, produksi barang dan jasa, pendistribusian barang, transaksi jual beli, pelayanan, pembelajaran bisnis, pembinaan hubungan baik dengan stakeholder. Nah, ini lalu kita masuk ke selanjutnya, e-business dan e-commerce. E-business sendiri ini definisi yang lebih luas dari e-commerce, yaitu termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal. Nah, lalu untuk e-commerce sendiri ini hanya proses atau transaksi jual beli serta pengiriman, pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. Nah, jadi e-commerce itu merupakan dari e-business ya. Jadi berbeda e-business dan e-commerce itu. Ini skip aja. Ini jenis-jenis transaksi e-business dan e-commerce. Business to business ini transaksi perdagangan jual beli antar perusahaan. Perusahaan yang satu sebagai penjual, perusahaan lainnya sebagai pembeli. E-commerce kolaboratif. E-commerce ini para mitra bisnis bekerja sama secara elektronik untuk memenuhi permintaan pelanggan demi keberhasilan transaksi jual beli. Ini seperti Lazada, contohnya Shopee, Tokopedia. Business to consumer ini perusahaan sebagai penjual dan pelanggan sebagai pembeli. Ini contohnya website barang-barang ya, seperti ini ada Adidas, ada Nike, itu websitenya bisa langsung beli di situ juga. Lalu ini sama aja, skip. Ini langsung selanjutnya, komponen elektronik commerce. Untuk mengaplikasikan e-commerce membutuhkan komponen-komponen seperti berikut ini: infrastruktur TI termasuk hardware, software, ditambah manajemen database. Lalu pengguna, para penjual, pedagang, pembeli, perantara. Lalu kebijakan, peraturan-peraturan atau kebijakan yang secara lengkap mengatur penyelenggaraan e-commerce, termasuk peraturan pelaksanaan rutin, perlindungan privasi, perpajakan, dan lain-lain. Lalu masalah manajerial dalam e-business dan e-commerce. Ini terjadinya kekurangan tenaga pelaksana yang memiliki keahlian lengkap pengoperasian e-commerce, karena nggak semua pegawai dapat mengoperasikan e-commerce ya, harus butuh training seperti itu. Mungkin bisa solusinya ini menyerahkan penyelenggaraan e-commerce kepada pihak ketiga. Jadi perusahaan tinggal membayarkan sejumlah biaya agar websitenya dikelola oleh pihak ketiga. Ini jenis produk dan jasa dalam transaksi e-commerce. Produk digital itu seperti penjualan software, penjualan lagu, film, buku. Untuk produk fisik ya, seperti baju, sepatu, dan barang-barang lainnya. Virtual versus hybrid sales. Virtual sales, transaksi e-commerce tanpa tempat secara fisik, operasi dilakukan secara virtual. Ini kayak di Shopee, Lazada itu ya, ada tokonya tapi kita nggak perlu ketemu, bisa seperti itu. Oh, sudah selesai materinya. Ternyata gampang ya ini materinya. Perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa, nanti saya infokan kembali jika ada update tentang ini. Terima kasih.